usaha-usaha mereka itu dari merubah sejarah, bikin makam palsu, itu adalah untuk menguasai masa depan. Kayak kucing, macan itu untuk membuat tanda-tanda itu dengan kencing kan. Ini kekuasaan kita. Jadi bikin artefak dulu dia. Untuk orang mengetahui bahwa ini kekuasaan saya, itu buktinya ada kencing saya di sini. Nah, bikin makam itu begitu juga. Oh, kita ini di Tegal lebih dulu. Buktinya makam-makam keramat semuanya bin Yahya, bin Syihab, bin Segar. Kalau Kiai Subhan itu nggak ada makamnya keramat dia leluhurnya di sini. Agak begitu nanti. Nah sekarang dengan adanya nama kota dijadikan sebagai haul, itu sudah secara ilmu clandestin, itu cara untuk mengakuisisi dan menyihir masyarakat setempat itu. Habib Banu Haul Tegal, oh berarti ini kalau pemimpinnya orang Tegal itu ulamanya ini. Untung sekarang ini kita udah pada sadar. Jadi mereka, kalau orangnya sadar kan ini Haul Solo, misalnya masih mereka nggak malu kan, masih aja tuh Haul Solo. Tapi masyarakatnya udah sadar. Itu lama-lama juga ditinggalin. Oh sejarahnya di sejarah mereka keramat-keramat anu palsu semua. Hafal hadis sekian juta palsu. Saya berani memasukkan itu Malang katanya hafal hadis sekian juta palsu. Saya teliti sanadnya dari mana hadisnya. Hadis itu ya tadi sanad. Mak mondoknya di mana nggak ada. Dia ketemu musnidud dunia sama siapa nggak ada. Malah yang nggak ngaku-ngaku musnid yang udah pernah ketemu musnid. Saya ketemu dengan kiai yang nggak kelihatan kiai. Ternyata dia dapat sanad seluruh kitab hadis dari Syekh Yasin Pasda. Sementara orang yang tidak pernah ketemu dengan musnidud dunia, baik Al-Ghumari kalau dia agak tua dulu masanya, maupun Syekh Yasin Padang, maupun yang kemarin baru meninggal di Mesir, Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Qahtani baru meninggal, itu musnidud dunia. Yang di Mekah. Nah, dia nggak pernah mondok hadis itu, tapi kemudian disebut Al-Imam Al-Muhaddis. Ini kesenangan mereka gitu. Nah, sekarang saya sudah menemukan 12 kitab Balawi yang menulis sejarah Indonesia tentang masuknya Islam di Indonesia. Semuanya keluarga mereka. Kitab-kitabnya nggak beredar di Indonesia, tapi beredar di luar negeri. Jadi orang luar negeri itu mengetahui sejarah masuk Islam Indonesia itu dari Balawi, bahwa yang nyebar itu Balawi. Ya Allah. Jadi benar-benar Wali Songo dan sebelumnya itu akan menghilangkan dari peran-peran penyebaran agama Islam di Indonesia. Hebat gitu. Kok saya kadang-kadang nanya ya, kok Allah membiarkan kok Allah membiarkan, bahkan di antara mereka berpuluh-puluh tahun masih kelihatan mulia. Ternyata memang Allah itu sifat Rahman Rahim, kasih sayang, istidrodnya itu kadang lama. Makanya mereka merasa benar. Sekarang jawab begini, iya. Detik-detik ala Detik-detik ala ketara. Yang disampaikan dengan banyak yang muafak, termasuk muslim salah satu ulama. Iya. Tapi yang sekarang kenyataan dengan kami ketemu dengan jenengan, jadi sedikit paham karena saya ini masih di antara dua jalan. Kalau ketemu Kiai Subhan pasti mengatakan saya mau kipingin. Dari wajahnya kelihatan ya. Tapi kalau ketemu dengan para habaib, Imadiyah teka. Nah, manjilah beda manjilah kan. Setelah ketemu dengan Pak Kiai Imad, kita melihat yang jam 2 ini dikit tapi masya Allah. Ya, cuman yang kami sesalkan
apakah ini tidak akan menjadikan merobek silaturahmi khususnya nanti dengan ngapunten dengan munculnya seperti yang aku bilang bentuk seperti Kiai Syarif tanpa sepengetahuan jenengan. Nah, itu yang bahasa kasar seperti dobol dan sebagainya kan sama dengan mereka kalau begitu. Nah, ini mungkin ini yang menjadi mohon kepada Pak Kiai biar tidak muncul Ibu Syarif lagi. Cukuplah Syarif Tegal saja. Karena itu akan bikin panas daripada Nahdien. Ya, itu udah 2 kali dia salah langkah. Satu di Demak. Berani datang ke PCNU Demak. Mempertanyakan kan, kenapa Banser apa-apa itu tidak boleh datang atau tidak boleh masuk PWI kan? Apa masuknya? Waktu kata saya, nggak boleh begitu kita kepada Banser kepada NU. Saya ini Banser nggak lulus, ikut di Klaksat tapi nggak lulus, nggak kuat Yai. Oh, Pusablah. Nah, maka ketika Kiai Saripudin itu saya, kenapa Yai itu? Ya kita tugasnya adalah kan untuk membela NU. Dia tidak sesuai dengan bahasa. Wah, kata saya kan perspektif itu namanya. Tidak boleh begitu. Kemarin lagi kita langsung bikin klarifikasi kan bahwa Kiai Saripudin yang dikatakan tentang Islam itu tidak mewakili PWI. Karena dia tidak dapat surat mandat dari PWI untuk datang. Memang dia pengurus besar. Bahkan dulu dia pendiri, tapi pendiri pertama udah bubar. Sekarang mah ininya baru apa namanya akte notaris baru sekarang, akte notaris baru karena pendiri pertama itu Tengku Kori, Isale udah keluar semua, Saripudin Busanta. Nah itu yang mau ditanyakan itu juga. Iya. Kenapa Sang Kori begitu, Kiai? Ya nggak tahu juga saya. Lah orang macam-macam itu. Tapi kalau saya tebak-tebak ya, saya nggak tahu juga artinya dia. Itu gara-gara tes DNA. Tes DNA-nya melenceng kan dia. Kan kalau saya itu kan setuju tes DNA. Bahwa kalau yang ngaku turunan garis laki kepada Rasulullah harus dia sakti. Dia ngaku turunan Rasulullah kan garis laki. Tapi L itu Bangladesh. Oh, Rohingya. Burma. Memang ya. Mungkin gara-gara itu mungkin ya, tapi nggak bisa nebak. Yang jelas kalau saya orang yang pernah ngobrol begini ngopi, nggak mau saya jelekkan, walaupun dia menjelekkan kita. Termasuk Kiai Qurtubi itu yang ngomong Alif Fadal, lah nggak mau saya seperti dia. Kenapa? Pernah ngobrol begini, pernah datang ke rumah saya. Gitu. Jadi walaupun kita berbeda, tapi kalau kita pernah dulu, mungkin kan ada manfaat yang kita ambil dari dia. Mungkin kopinya, mungkin airnya. Nah, Allah itu paling benci orang yang tidak tahu terima kasih. Orang yang pernah memberi manfaat pada kita, kemudian kita caci maki. Nah itu kalau saya nggak bisa. Karena ya biarin aja orang mau bersikap kepada kita tergantung daripada cara dia memaknai kehidupan, memaknai pertemanan. Orang dia pernah bareng dengan kita kan naik mobil, ya tentunya ada aja mungkin dia memberi manfaat pada saya memberi manfaat pada dia. Yang jelas kalau saya tidak mau mengungkit-ungkit dari kebaikan yang pernah saya berikan, ya, walaupun dia ngejelek-jelekin itu Kiai Imat kalau ngajak saya paling asik katanya bisa buat beli terasi doang katanya. Biasa ada apa sih manfaatnya? Kalau manfaat saya kurang tahu, masalahnya. Iya. Apa manfaatnya guys? Tidak ada jawab itu. Oh, mereka dulu. Kiai Andik Muhammad ketemu saya. Abdul, saya Gus Solil dengan Kiai Andik. Kiai, sejak tesis Kiai itu gak ada yang main-main ke rumah saya, Habib Kiai. Tapi untuk ngomong gak berani itu Kiai sepuh itu. Tapi kalau mengenai manfaatnya, maslahatnya itu kayak kata Yai Supran, ya memang Kiai itu yang paling pertama. Ini masih ada
satu kiai itu yang sering didatangin Habib itu yang tidak memberikan pendapat dia. Jadi ada satu Habib di kampung sebelah itu, kalau datang itu dia mampir ke 5 kiai. Biasanya dia minta satu kambing gitu. Nah yang lain udah pada sadar, didatengin saya mau ikut Kiai Mat gitu. Jadi nggak berani minta. Nah masih ada satu namanya Kiai Usman, dia nggak ngomong kalau saya ikut Kiai Mat. Jadi akhirnya biasanya dia satu kambing, karena 5 sekarang dia semua 5. Jadi temannya datang ke saya, Kiai kasihan itu Kiai Usman, kenapa? Biasanya cuma satu dimintanya, karena dia nggak terus terang, nggak enak katanya ngomongnya sama orang yang udah kenal kan, nggak enak. Jadi dia nggak ngomong kalau udah nggak percaya. Jadi dia dimintanya sekarang 5. Biasanya cuma satu, karena sekampung itu ada 5 kiai. Nah, itu kasihan. Ya kenal saya orangnya, yang lapornya kenal, dianya juga kenal. Ya, jadi itu yang dirasakan oleh kiai itu. Sampai ada Kalimantan. Kalau dulu di Kalimantan itu kalau ada Habib udah, kalau nggak ngasih takut walak ya. Sekarang mah dia, nih sekarang walaupun kelihatan masih mungkin orangnya terkenal sekali, sering ceramah. Saya nggak mau sebut namanya karena lingkungannya lingkungan kibit. Dia pernah ngebel ke saya. Sekarang mah kalau ada Habib kelihatan, udah saya katanya dari belakang aja kabur. Pernah pas dia pulang ke rumah, udah ada di ini, dia ngerangkak katanya supaya nggak kelihatan. Gara-gara nggak enak kalau nggak punya uang atau dia nggak mau ngasih, tapi ketemu, lebih baik nggak ketemu. Nah, kalau kita mana yang udah berani, dia boleh datang, tapi kita ngomong, ente bukan cucu Nabi, gitu aja. Dia nggak bakal berani apa-apa. Mulai waktu dia kita jangan sama, tapi saya kira kali ini tapi jangan ngasih. Orang menelaso. Jadi senjata mereka, ulama kita dulu Mbak Hasim, Mbak Khalil itu nggak mempermasalahkan, mengamalkan. Mana datanya gitu Mbak Hasim itu yang Mbak Khalil ini dari Malaysia katanya memberikan ijazah kepada Mbak Khalil Tarik Hajar. Kemudian untuk saat ini juga yang dipermasalahkan kata Rois PBNU, ulama saat dia saja sudah tidak mempermasalahkan. Mbak Alam tetap adalah salah kalau sebelumnya, buktinya saya kan masih di dunia enggak. Iya kan, iya. Sebenarnya kalau sekarang di sensus, ulama-ulama itu banyakkan mana yang percaya enggak? 90% udah nggak percaya. Yang masih duduk sama Habib jadi mukibin pun artinya nggak percaya. Cuma ada keterkaitan yang dia nggak bisa ngomong begitu. Kayak Abu Thalib lah, zaman dulu itu. Abu Thalib kepada Nabi gitu. Iya, nggak enak. Ini kaitan Rasulullah kan saya pribadi itu Ya tinggalin aja, udah jelas. Kalau dulu ya itu zamannya Mbak Hasim, zaman Mbak Khalil memberikan ijazah Iya. Mbak Abdul Malik. Ya artinya kan ijazah itu bisa dilakukan, bisa tidak. Zamannya itu belum ketahuan orangnya tukang bohong, yang dibaca wiridan yang benar, yang enggak apa-apa waktu itu. Kalau sekarang nanti sanadnya ini kita melayang-layang, nggak ada orang. Kenapa sekarang ini kita hebat, bisa mengalahkan Balawi? Udah kalah di Balawi. Karena kita tawasulnya pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Orangnya jelas ada barokahnya pada masanya ngajar ngaji. Mereka pada pakai muqaddam yang nggak ada orangnya. Iya, kita minta bantuan ya Syekh Abdul Qadir Jailani, langsung Syekh Abdul Qadir siap. Karena kata dia, pakai muqaddam. Ya dong. Ya salah udah dia. Nah orang kita minta. Tapi ada ya Habib, ya ada yang kita.
Dari subhan itu imannya bekel. Ini macam ya. Saya ini kan dari kampung ya, banyak kiai-kiai yang di desa-desa yang sudah dulu ngajari orang-orang, tapi harganya lebih rendah dibanding mereka itu sekarang. Ini karena hari ini saya pribadi mendapatkan ilmu yang lebih jelas, walaupun kemarin ya sudah jelas, tapi ini lebih jelas karena langsung dari sumber-sumber. Bagaimana dengan agar tidak terlalu lambat, ada sistem apa memang dari kiai apa dari mana, bahwa kiai-kiai pondok itu ada 1-2 yang istilahnya diberi ada waktu apa bentuk seminar kecil-kecilan atau gimana, sehingga mereka itu rasa tanggung jawab dari pesantrennya itu sendiri nanti untuk bisa mengedukasi kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya. Karena sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Bapak itu, Pak Kiai, tadi masih banyak kiai-kiai di kampung-kampung itu katakanlah masih baru dalam hal ini. Iya. Sehingga kalau memang itu ya memang yang ditulis itu sudah jelas, cuma kan mereka tidak semua itu memiliki dan tidak mau membaca. Jadi biasanya gini, saya yang orang yang di desa, saya sebagai santri atau kiai kecil itu akan makmum kepada guru saya, sedangkan guru saya itu biasanya karena doktrin kami dulu itu Isolo nggak usah banyak-banyak ngaji, kiai-kiai terlalu banyak biar tidak bingung, sehingga akhirnya kan kadang-kadang gurunya cuma satu. Nah guru satu itu guru yang mendoktrin, kan malah repot lagi gitu. Iya. Maka yang kata itu ada sistem, istilahnya ada seminar, pencerahan bentuk apa itu, sehingga insya Allah akan cepat untuk masuk ke kampung-kampung. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz ini apa tentang Rotibul Haddad, saya memang apal malah itu. Rotibul Haddad, Sakron dan sebagainya. Iya. Tapi setelah informasinya seperti ini tidak tersambung kemana, sehingga iya saya malah sementara karena Rotibul Haddad itu katanya yang menyusun adalah ulang besar Imam Rifai, saya malah tambah ila ruhi Imam Rifai wa usnihim wa uburihim. Saya tinggal ya, tapi kan saya akan menyampaikan kepada keluarga teman-teman, seperti mudah dihapus saja kan nggak enak, kan begitu. Nah itu saya mohon Rotibul Haddad itu kalau memang jelas bahwa itu dari Imam Rifai, supaya disusun Imam Rifai dan saya siapa terus bisa kami ini insya Allah akan terima itu. Masa saya lebih senang karena memang ada muasil yang tersambung kepada sana. Kemudian lagi ini kitab Sulamut Taufik saya juga kaget karena dari Ploso itu Kiai menyatakan bahwa kalau tidak percaya maka sanadnya tidak nyambung karena Sulamut Taufik yang ngarang adalah Halawi. Ternyata kok tidak. Itu mohon disusun lagi dan sebagainya yang lebih jelas. Dan kami punya pegangan untuk pencerahan. Iya. Kemudian Sulamut Taufik itu di sana kalau ada orang halal muharraman atau haram halalan itu murtad. Tapi ternyata yang halal diharamkan, kalau ada seorang laki-laki yang bukan mereka sesuai dengan muhibbahnya mereka, itu hukumnya haram, nikahnya tidak sah, amal ibadahnya itu tidak akan diterima, dan harus wajib mengembalikan keperawanannya. Apa itu tidak tergolong kalau menurut Sulam Taufik ini? Apa tidak
berarti halal halal. Berarti kalau begitu rijah itu saya nurut aja. Saya kadang-kadang nurut aja dengan teman-temannya, ragu juga barangkali kiai-kiai tidak apa-apa loh. Nah itu makanya itu perlu juga disusun lagi istilahnya juga. Terima kasih. Mana ini? Sama persis. Isinya sudah pertama dan Abdullah Alawi Al-Haddad itu Alawi. Jadi orang yang sejarahnya direbut juga. Karena Al-Haddad itu ada Al-Yafi'i di Karim itu. Ada Ba'alawi. Biasaan dari mereka yang suka ngambil-ngambil sejarah orang itu, menjadi saya ragu kalau itu Ba'alawi. Karena ada Haddad Al-Yafi'i, ada Haddad Ba'alawi. Cuma yang bagus-bagus biasanya mereka ambil. Akhirnya sejarahnya kemudian dibalikan. Karena kalau Haddad Ba'alawi itu dalam buku-buku Ba'alawi disebutkan dia sejak bayi buta. Nah, orang yang buta sejak bayi itu apakah bisa dia ngarang kitab? Ngarang kitab kan perlu menulis. Apakah hanya mendikte gitu dia mengarang kitab? Jadi agak kurang masuk kalau misalnya itu. Cuma saya belum dapat sebuah fakta ilmiah melalui kitab. Tapi saya sudah telusuri, hanya bahwa yang saya dapatkan baru bahwa Al-Haddad itu ada 3. Yang satu Al-Yafi'i yang di Tarim itu dengan Al-Ba'alawi, yang satu lagi di Son'a. Al-Haddad yang biasa bukan dari klan-klan yang ada di Tarim. Saya melihat dari kitab Risalatul Mu'awanah itu tidak ada la yusamu minhu at-ta'ali alal ghaib. Jadi tidak dicium ada kesombongan dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Beda dengan kitabnya Abdurrahman Al-Mansur, kitab yang sering jadiin Basul Masail itu, Bughyatul Mustasyriqin. Memang dari awal bagus, tapi di ujungnya itu meninggikan Ba'alawi di atas semua ulama. Haram menikah dengan para orang-orang syarifah itu adanya di situ. Kemudian diambil oleh Utsman bin Yahya dan difatwakan di Indonesia oleh Utsman bin Yahya. Tapi kalau di Risalatul Mu'awanah, satunya lagi An-Nasaihud Diniyah, ada lagi itu tidak tercium aroma kesombongan. Itu kitabnya Abdullah Al-Haddad. Nah, maka saya curiga bahwa dia bukan Ba'alawi. Dan dia memanggil Ba'alawi ikhwatuna Ba'alawi. Ikhwanuna Ba'alawi. Nah, kalau ikhwanuna berarti bukan daripada keluarga. Tapi saya memerlukan bukti eksternal dari keterangan ulama lain yang menyebutkan pengarang kitab Risalatul Mu'awanah ini bukan Ba'alawi. Kenapa? Karena kitab-kitab Ba'alawi asli itu semuanya ada kesombongan. Semuanya menghina orang di alam. Tapi kitabnya Al-Haddad ini tidak. Saya curiga. Ada kitabnya muridnya Al-Haddad, Tasbitul Fuad. Dalamnya itu semuanya enggak beres. Dalamnya itu adalah cerita-cerita halu dan sebagainya. Kalau ini kitab-kitab yang sekarang di pondok itu ada di Risalatul Mu'awanah, semuanya bagus. Kitab-kitab Ba'alawi walaupun di depannya bagus, ujungnya itu pasti meninggikan keluarganya. Itu ciri daripada kitab-kitab Ba'alawi. Semuanya Al-Masra'ur Rawi, Durarul Baha'ud Dawi, kitab Al-Juz'ul Latif Abdullah Ali Idrus, kitab Sarhul Ainiyah, semuanya hanya menerangkan kehebatan keluarga yang orangnya fiktif itu. Yang orangnya fiktif, misalnya saya nih pengen dihapus sebagai turunan Hamengkubuwono. Bikin nama kita hafal 3 sampai kakek. Sananya itu kita bikin nama sampai Hamengkubuwono. Hanya nama-nama saja. Ketika diverifikasi di Jogja ternyata
Nggak ada, Hamengkubuwono II tidak punya anak namanya Samlawi. Oh ada dalam data saya. Saya bikin bukunya. Hamengkubuwono misalnya hidup tahun 1500 atau 1700. Saya bikin kitab karya Pangeran Segoro Ireng tahun 1700. Ini buktinya. Tapi tidak sesuai dengan kitab-kitab lain 1700 yang mengatakan Hamengkubuwono ini nggak punya anak namanya Samlawi. Terserah. Pas dites DNA sama Sultan Hamengkubuwono, saya dengan Sultan Hamengkubuwono, DNA-nya beda. Ya udah, ini Balawi ini DNA-nya udah jelas. Jangankan dia ini orang keturunan Nabi, orang Arab juga. Itu yang paling kuat secara penelitian modern.